kita mulai saja. Jadi seperti biasa di rapat agenda persiapan ujian tengah semester ganjil 2022-2023 untuk program studi hotel management dan program bisnis hotel management. Kita akan melakukan tahap awal ini. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa pelaksanaan ujian tengah semester ganjil 2022-2023 dilaksanakan tanggal 18 November sampai 1 Desember 2022. Jadi pelaksanaan ujian tengah semester dilakukan di tanggal tersebut, yaitu tanggal 18 November sampai dengan 1 Desember. Adapun Bapak Ibu yang materi kuliahnya atau capaian pembelajarannya belum tercapai, bisa melakukan kuliah pengganti di tanggal 16 dan 17 November 2022. Saya akan lanjutkan ya. Seperti biasa, nanti Bapak Ibu akan kami kirimkan email ya terkait dengan penugasan pembuatan soal ujian ya, dan membuat template soal itu dengan formulir soal ujian ya FM-AA-FPU 78 BR20 ya yang masih berlaku sampai sekarang ini. Kesepakatan soal ujian juga Bapak Ibu nanti mohon dituangkan dalam kesepakatan soal ujian di formulir yang nanti juga akan saya kirimkan ya. Mohon Bapak Ibu yang mencantumkan learning outcomes-nya di setiap butir soal yang Bapak Ibu buat. Ini himbauan dari LSC ya. Jadi di dalam ujian tengah semester ganjil 2022-2023 ini akan dilaksanakan secara online ya, kecuali memang beberapa program studi yang onsite, tapi kita akan mencoba onsite itu di final exam-nya ya Bapak Ibu ya. Final exam kita akan lakukan ujian secara onsite. Di dalam UTS ini durasi yang ada di kita adalah 100 menit dengan waktu deadline-nya biasanya pukul 17 atau pukul 13 ya. Ada 2 deadline jamnya ya Bapak Ibu ya, nanti dilihat ada 13 sama 17 pukul 1 siang sama pukul 5 sore ya. Seperti biasa mahasiswa sudah bisa download tentang soal ujian itu H-7 ya, H-7 masih sudah bisa download dan lalu dikerjakan sesuai batas submit, batas akhir submit yang dia punya di setiap mata kuliah. Kemudian penyerahan soal ujian Bapak Ibu ya dimonitor oleh LSC. Dalam hal ini ya mereka modified pada sistemnya. Jadi kami mohon nanti Bapak Ibu yang ditugaskan dalam membuat soal ujian untuk mengikuti ya submit deadline-nya sesuai dengan program studi ini. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu nanti kalau sudah selesai ujian dan mahasiswa sudah submit dan sebagainya, batas akhirnya sudah terlihat ya, maka Bapak Ibu saya kewajiban koreksi jawaban dari mahasiswa 14 hari sejak tanggal deadline upload jawaban ujian mahasiswa. Baik, yang kemudian ya kalau mungkin Bapak Ibu yang melihat indikasi kecurangan ya, plagiarism ya, artinya kan masih online ya. Online artinya kutipan-kutipan yang enggak resmi secara besar-besaran akan terjadi biasanya ya, ya, artinya Bapak Ibu silakan kalau itu memang sebuah plagiarisme, mohon Bapak Ibu dapat melakukan pelaporan paling lambat bersamaan dengan deadline entry dan approve nilai untuk dapat diproses oleh
Itu ya untuk yang ketentuan umum Bapak Ibu ya, ketentuan umum tentang ujian tengah semester ganjil 2022-2023. Nah, Bapak Ibu yang ditunjuk mengkoordinasi pembuatan materi soal ujian tengah semester. Nanti kami tunggu soal itu di tanggal 2 November 2022. Oke, nah setelah itu, nah ini adalah ini adalah daftar lengkapnya ya, daftar lengkapnya dosen pembuat soal UTS untuk periode ganjil 2022-2023 sebagai berikut. Ini urut berdasarkan sepertinya berdasarkan tanggal ya, berdasarkan tanggal. Kita mulai di tanggal 25 November, ya, ada KPN Bar Bisnis oleh Bapak Agung Gita Subakti untuk kelas yang di Bekasi, LA 93, kemudian Culinary Business Event, Ibu Yuliana, ada minor program ya, yang mengikuti adalah mahasiswa-mahasiswa jurusan lain, kemudian ada Bar and Beverage Operation, ya, ada Pak Jenji Rusman yang kelasnya ada di Kemanggisan LA 56, kemudian Strategic Management in Hospitality oleh Ibu Dianka Wahyuningtyas, kelas paralelnya adalah kelas Bekasi LA 93, kemudian Kemanggisan terbagi menjadi dua kelas LA 56 dan LB 56. Kemudian Authentic Indonesian Cuisine nanti oleh Bapak Sarim, teori LA 51, yaitu program minor jurusan lain. Kemudian Hotel Restoran and Catering Management Ibu Nurul Sukmastari, kelasnya paralelnya ada kelas Bekasi dan dua kelas Kemanggisan LA 56 dan LB 56. Kemudian mata kuliah Introduction to Tourism oleh Ibu Rachel Diawi Astuti, kelasnya terbagi kelas Bekasi LA 93 dan Kemanggisan LA 56 dan LB 56. Kemudian mata kuliah Food and Beverage Management ada yang nanti mengkoordinasi adalah Bapak Indra Kusumawardana, kelasnya Kemanggisan LA 56 dan LB 56. Kemudian Consumer Behavior and Hospitality Ibu Rachel Diawi Astuti, kelasnya hanya di Bekasi saja LA 93. Service Management oleh Pak Arif Zulkarnain, kelasnya terbagi kelas Bekasi LA 93 dan Kemanggisan LA 56 dan LB 56. Kemudian Western and French Cuisine ya, nanti Bapak Sarim akan mengkoordinasikan. Kelasnya adalah minor program atau jurusan lain yang mengikuti mata kuliah kita. Kemudian Research Methodology and Hospitality nanti oleh Pak Triwiana, kelasnya ada di Bekasi LA 93, Kemanggisan LA 56 dan LB 56. Kemudian Facility Management in Hospitality dari Ibu Irma Lucia, nanti kelasnya terbagi di Bekasi LA 93 dan dua kelas di Kemanggisan LA 56 dan LB 56. Human Resources Management in Hospitality nanti dikoordinasikan oleh Ibu Nurul Sukmastari yang kelasnya ada di Bekasi LA 93. Kemudian Organization Behavior in Hospitality oleh Bapak Aditya Bapomo, kelas ada di Bekasi LA 93 dan Kemanggisan terbagi dari dua kelas LA 56 dan LB 56. Yang terakhir adalah Hygiene and Safety for Hospitality Ibu Thierry Deli Anita, kelasnya ada di Bekasi BA 93 dan Kemanggisan BA 56 serta BB 56. Secara keseluruhan ini mata kuliah yang diujikan di mid exam teori saja ya, teori saja. Sedangkan untuk final exam, untuk praktek nanti akan dilakukan di final exam. Bapak Ibu SDC ya, mungkin ini ya
bisa direview kembali apakah mata kuliahnya sudah sesuai atau belum ya. Sambil kita double check ya, saya minta untuk dicek kembali apakah benar ya mata kuliah. Pak Tri, non sewu. Ya Pak. Untuk organization behavior sepertinya nggak ada kelas Bekasi deh Pak Tri. Saya cuma LA56 sampai LB56 kalau nggak salah ya. Oh, baik Pak, yang ngajar saya Pak. Oh ya wes ya. Oh yes jenengan. Iya Pak. Bentar ya Pak. Oh ya udah. Iya. Ya. Baik Bapak Ibu, ada iklan sebentar dari LSD ya, minta wanti-wanti untuk join Bapak Ibu setengah jam, minimal setengah jam, supaya tercatat di dalam kehadiran rapat ini ya, setengah jam saja. Nah, join ya, dengan juga merename kode dosen, nama dosen. Silakan. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Iya Pak Tri. Ya baik ya. Ini adalah mata kuliah ya. Rekapnya sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Baik, kita lihat satu-satu. Kenapa saya menyampaikan hal ini, karena kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa di samping learning outcome nanti yang digunakan oleh Bapak Ibu dalam membuat soal, juga penting bahwa ternyata ada komposisi atau komponen yang perlu Bapak Ibu ketahui ya, dari masing-masing mata kuliah tersebut. Contoh misalkan Authentic Indonesian Cuisine yang nanti dibuat oleh Pak Karim, di dalamnya ada learning outcome-nya 3, berarti di dalam teori metriksamnya ini learning outcome atau pembelajaran yang mau dicapai itu sebenarnya 2 tahap atau 2 learning outcome. Nanti untuk acuan untuk pembuatan soal dan 9% komposisinya metriksam ini dari 30% teori, 70%-nya di praktek, ini 30%-nya di teori. Mid examnya mempunyai kontribusi sekitar 9%. Oke, termasuk juga assignment ya, jangan lupa untuk memberikan assignment ya kepada mahasiswa-mahasiswa kita, karena ada komponennya juga ya, ini sebagai pengingat saja untuk Bapak Ibu semua. Berikutnya adalah bar and beverage operation. Pak Dendi Rusman nanti akan membuat ya, learning outcome-nya sampai 5 ini ya. Ya, jadi di dalam mata kuliah ini ya, capaian untuk mid exam itu sampai learning outcome yang ketiga saja ya, menurut evaluation itu. Ya, jangan lupa ada assurance of learning-nya, tim-timnya bar and beverage operation ini, karena kenapa? Ini jangan sampai ada kemarin beberapa kelas assurance of learning-nya tidak ada, sehingga disamakan dengan assignment, padahal tidak boleh. Ya, jadi Bapak Ibu silakan ya, assurance of learning-nya kalau ada, dia akan tugaskan kembali ya, di luar assignment ya Bapak Ibu. Saya terangkan di luar assignment. Nah, kayak ini juga termasuk ada prototype project, berarti ini adalah embedded entry-nya ada, 25% sebagai project. Baik. Cafe and bar business ini di master course-nya tidak ada, ya, saya tidak tampilkan ya. Nanti juga saya cek kembali ya, di master course-nya tidak ada. Kemudian consumer behavior in hospitality, Buraha nanti ya ada assurance of learning-nya 30%, sedangkan mid exam-nya mempunyai kontribusi 20%, learning outcome-nya sampai 3.
Itu kita lanjutkan. Kemudian culinary business event, ya, Bu Yuliana. Komponennya maaf ini adalah bagian berarti teori saja ya, 30% teori. Ya, di dalam 30% teori itu mid exam mempunyai kontribusi 12% ya, dengan learning outcome 2 tingkat ya, Identify dan Illustrate gitu ya. Kemudian facility management and hospitality, ya, kita lihat ya, learning outcomes ada 3 ya, teorinya berarti mid exam mempunyai kontribusi 30% dengan capaian sampai dengan UTS pada learning outcome yang pertama dan kedua. Saya lanjutkan. Kemudian food and beverage management, ada Pak Indra Kusumawardana ini ya, learning outcome-nya sampai 6, wah banyak sekali. LO-nya sampai 6 ya, di mana mid exam berkontribusi 25% ya. Capaian pembelajaran yang diharapkan sampai dengan UTS adalah LO1, LO2 dan LO3. Berikutnya, hotel, restoran, and catering management, Ibu Nurul Sukmastari, ya, learning outcomes sampai 3. Ya. Kemudian ada nilai assurance of learning-nya, jangan lupa nanti penugasannya berbeda dengan assignment ya. Kemudian mid exam mempunyai kontribusi 30%, capaian pembelajaran sampai sampai mid exam sebanyak 3 learning outcome, LO1, LO2, dan LO3. Kemudian mata kuliah Human Resources Management and Hospitality, ya, Ibu Nurul Sukma Lestari lagi ya. Learning outcome ada 3. Ya, ada penilaian dari AOL-nya, Assurance of Learning-nya 30%. Kemudian kontribusi untuk mid exam sebesar 20% dengan capaian pembelajaran hingga mid exam sebanyak 3 learning outcomes, LO1, LO2, dan LO3. Siap, Patri. Ya. Hygiene safety for hospitality itu dia ya. Ini mata kuliahnya nanti saya tanya aja. Ini benar nggak mata kuliah ini praktek? Gitu ya, praktek. Soalnya di master course-nya adalah praktek ya. Assurance of learning-nya ada nilainya nanti ya, silakan Bapak Ibu pengampu mata kuliah ini ya, mengingatkan untuk memberikan penugasan untuk penilaian assurance of learning, di samping juga untuk penilaian assignment. Mid exam berkontribusi 20% dengan capaian sampai dengan UTS adalah LO1, LO2, dan LO3. Baik, berikutnya adalah Introduction to Hospitality ya, oleh Bapak Dendi Rusman. Ya, learning outcome-nya ada 3, LO1, LO2, LO3. Kontribusi mid exam ya adalah 30% dengan capaian learning outcomes sampai dengan UTS 2 tingkatan LO ya, LO1 dan LO2. Kita lanjutkan di Introduction to Tourism, ada Ibu Rachel Dwi Astuti ya. Learning outcome yang ada 3, di mana ada Assurance of Learning-nya 30%. Ya, kemudian mid exam berkontribusi 20% dengan capaian LO sampai dengan UTS sebanyak 3 LO ya. Learning outcome yang pertama,
classify, LO2 apply, kemudian LO3 adalah interpret. Kita lanjutkan di mata kuliah Organization Behavior in Hospitality. Ada Bapak Aditya Prapono. Ya. Learning outcome-nya ada 3. Ya. Tidak ada nilai AOL-nya, tidak ada. Mid exam berkontribusi 30% dengan capaian LO sampai dengan UTS, LO1, LO2, dan LO3. Analyze, relate, dan classify. Kemudian mata kuliah Research Methodology and Hospitality oleh Pak Triwiana. Secara teori berkontribusi 30 teori berkontribusi sebesar 50% ya, 50% ya. Dengan mid exam ya, hanya 15% saja. Capaian LO-nya sampai dengan UTS adalah LO1, LO2, LO3. Berikutnya adalah mata kuliah Service Management ya. Bapak Ibu lihat kembali ya. Learning outcome-nya ada 3 ya. Kemudian mid exam berkontribusi 30%. Capaian LO sampai dengan UTS adalah LO1, LO2, dan LO3. Jadi ini seluruhnya LO dimainkan sampai dengan UTS. Kemudian untuk mata kuliah Strategic Management in Hospitality, ada Ibu Dian Kawayuning Tias, ya, ada 3 learning outcome di situ. Ya, kontribusi mid exam sendiri adalah 30%. Capaian LO sampai dengan UTS lengkap yaitu LO1, LO2, LO3. Analyze, classify, dan examine. Mata kuliah berikutnya adalah Western and French Cuisine, ya, ada 3 LO di situ. Secara teori mempunyai kontribusi berapa ya? 30% ya. 30% untuk teori, kemudian untuk prakteknya adalah 70%. Di dalam 30% teori ada mid exam berkontribusi sebesar 9% ya, dengan capaian LO sampai dengan UTS LO1 dan LO2 saja. Define dan illustrate. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan secara ringkas materi dari diskusi rapat persiapan ujian tengah semester ganjil 2022-2023 ini. Ya, silakan, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu ada yang mau menanyakan? Mas Tri, untuk Iya mata Pak. kuliah saya yang di Bekasi, yang minor, Iya Pak. Kurang jelas Pak. mata kuliah saya yang di Bekasi, yang minor, itu kan Advanced Pastry Bakery. Iya. Mas, saya ya, Iya Pak. mata kuliah saya di Bekasi, Iya Pak. Advanced Pastry Bakery itu nggak ada UTS ya. Iya Pak, betul Pak. Nah, tadi betul. di list nggak ada. Ya, nggak ada Pak. Oh, oke. Nah, nanti Pak di final Sip, exam Pak. kalau gitu. Di final exam ada assignment sama Oke. gitu Pak. Jadi ini Ya, terima kasih. Pak, ini yang teori yang bermain di mid exam saja Pak. Saya nggak tampilkan di yang final exam, terutama mata kuliah praktek. Saya nggak tampilkan Pak ya.
Sore Pak Tri. Baik Pak Nana, silakan Pak. Ya, maaf nggak buka kamera nih, lagi nggak bagus sinyalnya. Hah? Iya, saya agak sedikit ini Pak, nggak menanyakan tentang yang mid test, tapi saya mau nanya tentang proyek akhir yang skripsi ini Pak. Mm-hmm. Ya itu ditugaskannya mereka sama seperti semester kemarin atau ada peraturan baru gitu Pak? Sama Pak, seperti kemarin 3. Ya kan kemarin kan setiap anak membuat 3 video ya. Iya. Jadi yang sekarang pun sama 3 video juga. Iya, sama Pak. Iya, soalnya ada yang senior juga nih yang Binusian 20 ya, 2020. Oh, yang lanjutan ya Bapak itu ya? Iya, jadi sama dia dikasih tugasnya sama ya PA-nya bikin 3 video juga Pak ya. Betul Pak. Yang kuliner aja ya Pak ya. Oke, baik Pak. Makasih Pak, itu aja Pak. Ya, Pak. Ibu yang lain? Pak Arif atau ada yang menambahkan Pak? Silakan. Silakan Pak Arif kalau mau menambahkan. Cukup Pak, saya dapat yang servis manajemen ya. Iya Pak. Ya, baik Pak. Siap. Terima kasih Pak Tri. Silakan Bapak Ibu, ada yang dari Bu Nurul, ada Bu yang mau disampaikan? Apakah mata kuliah yang tadi saya tampilkan sudah sesuai? Karena saya ngecek dari masterclass yang ada. Sudah sesuai Pak Tri. Ya, Terima kasih. Saya 2 kan catering sama HRM ya. Iya. Pokoknya yang praktek, ujian praktek, final exam saya nggak tampilkan dulu, nanti malah pada bingung dah. Iya. Iya. Ini dikumpul kapan ya Pak Tri? Maaf, tadi soalnya putus-putus di sini. 2 November Bu. Hebat ya. Tidak apa-apa ya. 2 November. Siap. Ya. Siap. Kasih Pak Tri. Dunia ya masih ada tamu kali ya di PAM ya. Ya, masih pada ngobrol di restonya Pak. Oh iya, Bu Mia, Bu Rahel sama Pak Indra. Iya Bu, nggak apa-apa. Di ini aja. Baik. Untuk ini Pak Dendi, ada yang mau disampaikan Pak Dendi terkait dengan apa mungkin? Research, PKN. Pak Dendi juga sama. Boleh. Iya Pak, gimana Pak? Nggak ada Pak. Oh baik Pak, baik. Wah ini suaranya seperti ini Pak. Halo Pak Tri. Oh ya, siapa? Nggak ada? Iya Pak Dendi. Suara saya udah kedengeran belum Pak? Sudah sangat jernih dan bagus. Ya. Halo Pak Tri, sorry. Iya. Iya Pak. Untuk riset nggak ada sih Pak, nggak ada tambahan. Cuman tadi di perhitungannya itu kalau boleh tahu gimana tadi Pak ya, 19 berapa sih? Coba deh Pak yang riset Pak. 30 baik. 16 Pak. Hah? Komposisi nilai. Oh iya. Itu gimana ya Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya Pak, sebenarnya memang sudah ke dalam. Kita sudah nggak mikir sebenarnya ada di sistem sih Pak sebenarnya ya. Dan setelah kita Ya Pak. Ini yang saya tampilkan adalah mata kuliah yang diujikan di mid exam ya Pak ya, di mid semester. Masing-masing mata kuliah itu berbeda-beda komposisi SKS-nya. Ada yang murni SKS teori, ada yang murni SKS praktek, atau keduanya, teori plus praktek gitu kan ya. Nah, kalau di khusus mata kuliah riset metodologi ini adalah komposisinya, ini teori saja, berarti ini ada 30%.
Iya, Pak. 30% itu di teori, Pak. Oke. Teori. 70%-nya ada di praktek. Nah, karena ketika praktek itu ada kelas B ya. Awalannya B, BA, BB, BE, ya, BC, BD, BF, BG, ya, sampai BH. Nah, yang 70 ini berarti ujian praktek gitu ya, Pak? Iya, 70 itu praktek, Pak. Nah, sedangkan ujian praktek itu sendiri, kita settingnya ada di final exam, Pak. Oke. Jadi misalkan ada Indonesian Cuisine misalkan, itu komposisinya adalah praktek semua, maka tidak ada UTS settingan kitanya, settingan dari SCC, Prodi dan sebagainya itu tidak ada. Mereka adanya di final exam plus assignment misalkan. Oke. Jadi teori metodologi itu MIT kita sebenarnya MIT teori ya. Teori MIT yang kita adakan ini hanya mempunyai kontribusi 15% saja, Pak. Oh iya. Sisanya 70% di praktek nanti final exam-nya. Gitu kan. Terus ada assignment dan sebagainya. Oke. Baik, terima kasih Pak Tri. Ya, sama-sama, Pak. Nah, kalau kayak gini mata kuliah ini mata kuliah ya murni teori ya. Biasanya komposisinya ini sih. Komposisinya rata-rata di kita 30 40. 30 untuk final, mid 30, ya sebenarnya 40%. Maka sebenarnya kalau kita lihat ya kecenderungan atau peluang untuk lulus itu lebih tinggi karena sebenarnya 40%. Cukup membantu lah, cukup membantu. Jadi walaupun mereka tidak ikut mid exam misalkan jadi cara berpikir kita ya nggak ikut mid exam, kalau dia dapat 100 semua maka adalah 70% masih bisa lulus gitu. Atau nggak ikut final exam itu, tapi mid examnya sama assignment dapat 100 semua, berarti dia ngantongin nilai 70 masih bisa lulus. Ada lagi Bapak Ibu? Ibu Ririn, silakan Ibu. Diacungkan jempol tadi. Acung tangan Pak Tri, bukan jempol. Oh iya. Pak Tri, saya mau nanya berarti yang untuk facilities management itu yang buat soalnya Bu Erma kan ya untuk kelas saya juga berarti ya? Oh iya betul Bu, betul. Betul ya, berarti saya ikut soal dari Bu Erma ya? Iya, tapi Bu berhak memberikan usulan soal boleh. Oke. Masih Pak Tri. Melalui koordinasi tadi di kita tahunya koordinasinya ada di Bu Erma. Tim teachingnya kan Ibu Ririn sama Bu Erma. Jadi ya berkolaborasi. Mungkin posisi ini aja yang dikeluarkan. Maksudnya apa ditampilkan di soal dan sebagainya sehingga apa namanya ya antara satu dengan yang lain dan nulah koordinasi. Oke, terima kasih Pak Tri. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Pak Karim 2 ya Pak ya? Selamat sore Pak Karim. 2 ya? Oh ya. Karim buat 2 ya, karena Bapak yang pegang semuanya untuk yang preliminary itu ya. Iya Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Lagi Bapak Ibu, silakan.
Untuk kepastiannya saya bikin 2 jadinya atau 3 sama kelas Bekasi. Baik. Pak Tri. Ya, baik Pak. Mm-mm. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya. Jadi Ada LA 93 kalau nggak salah. Pak Adit hanya membuat ya. Pak Adit hanya membuat 1 soal saja mata kuliah. Oh, buat betul. Oh, tapi aku nulisnya buat LA 93 juga ya. Betul, Pak. Oh, siap. Jadi, Pak Adit membuat 1 soal mata kuliah Organization Behavior in Society diperuntukkan untuk kelas Bekasi. Kelas Bekasi sama kelas Anggrek ya. Siap. 1 Desember ujian. Waduh. Oke, siap Pak Tri. Tapi semuanya ngumpul tanggal 2 November soal. Ya. Untuk batas waktunya nanti Bapak Ibu silakan ya lihat ya. Kalau dia ada 13 sampai 14 itu biasanya dia batas jam atau batas akhir jam itu ada di 13. Hanya ada 2 ya Bapak Ibu ya. Jam 13 dan jam 17. Tapi itu yang ngatur adalah SRSC. Biasanya kalau jadwal 13, 14, 40 maka batas atau jam waktu batas akhirnya itu jam 1 siang, bukan 14.40. Ya, jadi kita disampaikan kepada mahasiswa, jadi bukan 14.40-nya yang, tapi 13-nya. Ada yang misalkan 16.30 sampai 17, nah itu sudah pasti 17-nya yang dipakai sebagai waktu atau jam dari batas akhir dia dalam ujian. Jadi hanya ada 2, pukul 13 dan pukul 17. Pak Tri? Iya Pak. Berarti saya 2 berarti ya soalnya ya Pak. Betul Pak. Tidak khawatir nanti habis ini saya email Pak. Oh, oke. Oh iya 2. Yang di Bekasi berarti saya juga ya. Iya Pak. Oh, oke. Terima kasih banyak Pak Tri. Iya, terima kasih Pak. Tapi kalau riset saya suruh bikin Bapak lagi, kasihan 3 nanti udah saya yang bikin ya Pak. Gitu ya Pak Cendi ya. Iya Pak Tri, terima kasih atas bantuan. Tonton Pak Cendi semuanya kan, aduh. Iya. Saya ambil 1 lah ya Pak ya, gitu ya. Ya. Oke, makasih Pak Tri. Ada lagi Bapak Ibu ya, seperti juga ini di Bu Irma ya, nanti Facility Management Society membuat 1 soal, tapi nanti diperuntukkan untuk mahasiswa kampus Bekasi dan mahasiswa kampus Komunitas. Ini timnya kalau tidak sama Bu Ririn ya tadi yang ditanyakan. Iya, siap Pak Tri. Terima kasih. Baik Bapak Ibu. Oh ya, ada Bu Mia, ada yang mau sampaikan Bu Mia? Oh belum nyambung kali. Baik, saya kira cukup. Bapak Ibu ada tambahan, ada yang mau disampaikan? Untuk kita akhiri di sesi kali ini. Cukup Pak Tri. Cukup ya Bu. Ada lagi cukup?
Baik, cukup ya Bapak Ibu. Pak Arif, ada tambahan? Cukup Pak Tri. Ya, Siap-siap Pak Trias. Selamat restorannya. Sukses. Undang kita semua ke sana ya Pak. Nanti saya traktir Pak. Amin. Makasih Pak Arif. Iya. Ya. Warung Pak, kecil Pak. Ya nggak apa-apa. Yang Ya. penting usaha. Ya Pak Adit ya, mau ikut ya Pak Adit ya. Pak Dendi, Pak Agung. Jam berapa ya Pak? Ya pokoknya Bu Erma, Bu Fitri semuanya nanti saya traktir. Pak, jam berapa Pak Arif? Saya jadwalnya agak padat Pak. Tapi saya juga nggak mau ketinggalan Pak. Ya. Loh, ini kok ngomongnya di tempat Pak Iwan. Saya di sampingnya Pak Iwan, laptop saya lagi. Oh iya. Ya. Oke. Speaker, Pak. Rame-rame. Ya. Ya Bu Ririn ya. Kita juga mau selesai kok Bu Ririn. Ya Bu Ririn, Baik. ikut ya nanti Bu Ririn makan-makan ya. Bu Erma. Ya baik. Wallpapernya di-share dong Pak. Apa? Wallpapernya di-share dong. Ya ini kita makan durian itu kan sama Pak Indra, sama Bu Rahel, sama Bu Tiur, Pak Yopi itu. Pak Tri sakit waktu itu di hotel conference di Medan ini 2000 berapa Pak? 2019. Kok saya nggak diajak sih Pak? Sama Bapak no 2019. Sombong banget. Bapak. Lihat tuh. Ya tuh kan. Wah, the dream team. Pak Tria sama Pak Agung nggak ikut. Ya wis saya itu kita makan-makan di tempat Pak Trias nanti saya traktir. Ya dicatat ya notulennya. Ya. Baik Bapak Ibu ya, saya kira cukup ya Bapak Ibu. Waktu juga sudah sore, sudah setengah jam lewat. Kita diskusi tentang persiapan ujian tengah semester Ganjil 2022-2023 untuk HM dan PHM. Terima kasih Bapak, terima kasih kehadiran Bapak Ibu semuanya di meeting kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya. Waalaikumsalam. Salam bahagia Bapak Ibu. Terima kasih Dr. Terima kasih, Triwiana Bapak. yang sudah memimpin sidang. Bu Farah baru kedengeran suaranya. Terima kasih Pak Tri. Ambu udah, coklatnya udah Ambu ya coklat. Mas Tri izin live ya Mas Tri ya. Terima kasih. Ada yang ulang Bapak Ibu yang mau live boleh, silakan. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih Bu Ira. Terima kasih Pak Tri. Oh manggilnya Pak Tri, Ini, Dr. Pak Tri, Triwiana Pak Tri. dong, dokter. Terima kasih Pak Dr. Triwiana. Nah Jangan, gitu ya. Bisa aja Bapak Ibu. Kita malu ya. Terima kasih Pak Dokter. Baik, Izin live. baik. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Tri izin live. Ya, Izin live ya Pak. ya baik. Saya end meeting for all ya Bapak Ibu ya. Ya. Terima kasih.